Mesin aku mau tanya ada yang baru di sini. Bapak baru, bapak namanya siapa? Aman, Pak Aman. Pak Aman, Pak Aman ada keluhan apa Pak Aman? Saya sekarang ini baru di sini ini sama ini agak ini frozen apa ini namanya? Hampir frozen shoulder. Ini Oke, kayaknya mati. tangan. Tangan ya, tangan ini. Oke, Bapak sedang hamil dan Dan sedang demam? belum. Tidak demam ya, setelah kandungan di jantung aman ya. Nah, karena tiga ini tidak boleh Pak. Oke? Amin. Karena udah sudah aman, aku nyalakan mesinnya terlebih dahulu. Oke, udah semua ya? Ambil pojok udah? Udah ya? Oke, udah semua. Bapak Ibu kita kedatangan teman baru. Beri tepuk tangan untuk teman baru kita Bapak Ibu. Selamat pagi Bapak Ibu. Apa kabar? Baik semua ya Bapak Ibu. Karena kita kedatangan teman baru, aku mau kasih tahu orang baru dulu, boleh ya? Oke, Bapak perkenalkan, nama aku Dian. Aku di sini tidak sendirian. Aku bersama tim. Ada Melati sebagai PIC, Mr. Jack juga sama halnya seperti Melati. Ada Roland, ada Dini yang ini, ada Bang Dodi yang di depan dan juga Novan yang di belakang. Nah, nanti Bapak kalau mau tanya-tanya cari kami yang berseragam biru dan ada tulisan Alpatera. Ya, Alpatera ini sudah berdiri selama 23 tahun di Malaysia, sedangkan di Indonesia berjalan lebih dari 2 tahun. Seperti itu. Nah, mesin Alpatera yang Bapak gunakan sama ya? Sama seperti yang ada di gambar, tidak berbeda. Nah, ini 100% buatan Jepang, teknologinya pun dari Jepang. Sudah memiliki 4 sertifikat, ada sertifikat ISO, sertifikat Kementerian Kesehatan Malaysia, sertifikat Kementerian Kesehatan Indonesia, dan sertifikat JET anti radiasi. Nah, Bapak setelah mesin dinyalakan, Bapak ada beberapa menit duduk di sini, ada merasakan sesuatu nggak? Belum merasakan apa-apa. Boleh aku kasih rasa Bapak di bagian tangan, boleh? Tangannya seperti ini ya, kakinya boleh geser enggak? Nah, tangannya seperti ini, satu aja. Boleh aku sentuh ya? Ada ngerasain apa? Setrum. Nah, ya itu adalah elektrik potensial. Jadi mesin Alpatera ini menghasilkan bioelektrik potensial yang mengalir ke peptikan yang Bapak duduki, masuk ke dalam tubuh kita dari ujung rambut sampai ujung kaki. Fungsinya untuk membersihkan darah. Ya, pada dasarnya setiap makhluk hidup itu sudah memiliki yang namanya elektrik potensial. Semakin bertambahnya usia, ya, elektrik potensial yang ada di dalam diri kita itu menurun, Pak. Bapak duduk di sini selama 30 menit itu sama saja mengisi kembali elektrik potensialnya. Sampai sini paham? Paham ya? Kementerian Kesehatan Jepang sudah mengklaim 4 keluhan ini bisa diperbaiki ya jika Bapak dapat datang ke sini 7 hari berturut. Sakit kepala, insomnia, sakit bahu, dan sembelit. 4 hal ini tidak bisa kita hindari, benar? Entah salah satunya kita pernah mengalami ya. Seperti itu. Nih aku ada contoh darah. Iseng ya? Nih. Contoh darah nih ada di darah tangan kanan dan tangan kiri. Ya, tangan kiri ini darah bersih, warnanya lebih cantik dan bersifat cair ya. Lancar mengalirnya. Kalau yang ini darah kental, warnanya hitam pekat dan mengalirnya pun tidak lancar. Nah, darah kotor ini dimiliki oleh orang-orang yang sudah terbaring di rumah sakit. Sedangkan darah bersih dimiliki oleh usia 0 bulan sampai 7 tahun. Darah kita ada di mana, Pak? Darah kita ada di tengah-tengah. Ya, Bapak mau darah yang seperti ini? Tidak kan? Tidak, jangan ya, jangan sampai seperti ini. Ada 4 faktor yang menyebabkan darah kita menjadi kotor, Pak. 4 faktornya itu yang pertama stres. Benar? Setiap hari kita tidak bisa menghindari yang namanya stres. Anak kecil aja bisa stres. Oh, dikasih PR sama gurunya, pulang ke rumah, mama ini gimana, mama bantuin aku, mama pasti seperti itu. Ya, polusi udara yang kedua. Yang ketiga, makanan tidak sehat. Contoh makanan goreng-gorengan, makanan yang sudah mengandung zat pestisida itu juga bisa menyebabkan darah kita menjadi kotor. Ya, pola aktif tidak sehat juga ya, pola aktivitas yang kurang baik, yang kurangnya olahraga itu bisa menyebabkan darah kita menjadi kotor.
Nah, aku mau jelaskan cara kedua, cara kerja mesin Alfatera. Bapak tangannya bisa seperti ini. Oke. Satu aja. Satu aja. Pak, yang lurus. Ada ngerasain apa? Ada apa? Kayak ada mengalir sesuatu dari sini. Getar. Getar-getar. Nah, itu adalah getaran halus, ya, getaran microvibration. 1 detiknya menghasilkan 60 getaran. Bapak duduk di sini 30 menit sama saja menghasilkan 108.000 getaran. Fungsinya untuk melancarkan pembuluh darah agar tidak tersumbat. Jadi tugas di microvibration itu dia mengikis plak-plak yang ada di pembuluh darah. Dikikiskan, dia akan keluar melalui yang namanya proses detoksifikasi, seperti buang air besar, buang air kecil, dan juga berkeringat. Nah, untuk mempercepat yang namanya proses detoksifikasi itu bisa melalui yang namanya air minum. Jadi aku wajibkan Bapak Ibu terapi di sini membawa yang namanya air minum. Bapak bawa air minum? Kebetulan enggak. Oh, kebetulan enggak. Iya, nanti besok bawa ya, bawa air minum. Bapak Ibu yang udah bawa air minum boleh diminum, yang lagi puasa ya nggak apa-apa. Kita minum. Bapak nggak minum. Oke, jadi air minum itu bisa mempercepat yang namanya proses detoksifikasi seperti itu, Pak. Nah, Bapak duduk di sini sama saja sudah mendapatkan yang namanya 2 manfaat. Yang pertama membersihkan darah, yang kedua melancarkan pembuluh darah agar tidak tersumbat. Oke. Nih, ada juga beberapa cabang-cabang Alfatera di negara-negara lain. Jadi Alfatera ini tidak cuma ada di Indonesia, Pak, seperti itu. Kalau mau hasilnya maksimal, Bapak bisa datang setiap hari di sini, ya, agar hasil perbaikannya maksimal. Kalau Bapak datangnya bolong-bolong, hari ini datang, besok gak datang, besok gak datang, besok datang, itu hasil perbaikannya akan melambat. Bapak duduk di sini selama 30 menit, Anda merasakan mengantuk, rasa letih, lebih sakit, itu nggak apa-apa, ya, karena itu adalah salah satu reaksi pemulihan. Misalnya, Bapak lagi sakit bahu atau sakit leher, ya, besok kok tambah sakit, ya, itu nggak apa-apa. Itu adalah salah satu reaksi pemulihan. Tipe tubuh manusia berbeda-beda, ya. Ada yang sensitif, ada yang santai, ada yang perlahan, dan juga lambat. Yang sensitif itu seperti apa? Yang sensitif itu ketika 1-3 hari udah merasa badannya enakan. Nah, itu tipe tubuh yang sensitif. Kalau yang santai itu di hari ketiga sampai di hari ke-7. Itu pun prosesnya di hari ketiga 10%, di hari keempat 20%, di hari kelima 30%. Jadi dia step by step perbaikannya. Nah, itu tipe tubuh yang santai. Kalau yang perlahan seperti apa? Di hari 1-3 udah ada enakan, ya, udah ada perbaikan. Di hari keempatnya kok sakit lagi. Di hari kelima udah enakan, nggak sakit lagi nih. Misalkan sakit bahunya udah nggak sakit lagi. Di hari ke-6 ngerasain nggak sakit lagi, seperti itu. Jadi dia kadang ada, kadang enggak. Itu tipe tubuh yang perlahan. Kalau yang lambat seperti apa? Biasanya yang lambat ini prosesnya agak lama, bisa 1-2 bulanan. Nah, Bapak jangan pesimis, ya, karena kalau yang lambat itu di diri kita itu sakitnya sudah ada sejak lama, jadi proses perbaikannya agak lambat. Tapi di sini gratis, Pak, tidak dipungut biaya apapun. Tadi di depan Bapak ada dimintai uang, tidak ya? Tidak ya, gratis, tidak dipungut biaya apapun. Bapak punya orang tersayang, tercinta, ajak aja. Kita buka dari hari Senin sampai Sabtu di jam 8 pagi sampai jam 7.20 malam. Sampai sini ada pertanyaan? Cukup, saya rasa. Nanti mau nanya. Dia ada saya terapi di sini. Kalau dia umpamanya ada tumor atau benjolan itu bagus nggak katanya? Ada sebab dia baca katanya nggak boleh ada yang ini. Itu ada benjolan, kayak tumbuh atau tumor lah. Boleh terapi di sini. Boleh dengan efeknya. Ada. Jadi efek daripada ini kayak destrum kan ini kan? Iya, efeknya nggak ada ya? Apa efeknya? Yang lagi sakit tumor itu nggak lagi operasi kan? Belum operasi kan? Enggak. Cuma ada di ketiak, ada di ini. Oh ya, itu terapi aja, Pak. Enggak apa-apa ya. Enggak apa-apa. Yang tidak boleh itu tadi 3, sedang hamil, pas di jantung, sama sedang demam. Intinya pas kesini datang itu lagi nggak demam sih, keadaan kondisi badannya seperti itu. Oke, sampai sini.
kasih atas waktunya. Nanti dilanjutkan oleh ini.